Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga terlibat kasus tambang ilegal, Kasat Reskrim Polresta Jayapura Kota dicopot. Angka kesembuhan pasien COVID-19 tinggi, Mimika akan terapkan new normal. Ratusan warga di Kabupaten Merauke antri mengurus surat bebas COVID-19. Tetap dijaga jarak, ya duduknya jangan sampai macam gini. Ini agak-agak sudah. Ratusan warga terdampak penutupan bandara dan pelabuhan di Kabupaten Merauke antre mengurus surat bebas COVID-19. Warga rela mengantre sejak pagi di posko COVID-19 Merauke hanya untuk mendapatkan surat bebas COVID-19. Antrean terjadi karena sebelum warga diberikan surat bebas COVID-19, warga wajib mengikuti tes cepat dari petugas kesehatan. Satgas COVID-19 mewajibkan seluruh penumpang pesawat, kapal, dan kendaraan antar kabupaten mengurus surat wajib COVID-19 sebelum melakukan perjalanan ke suatu daerah. Rapid test ya? Mau kemana Ibu berangkat? Makassar. Oh, mau ke Makassar. Berapa orang Ibu? 3 orang. 3 orang ya. Kapan rencana berangkatnya Ibu? Tanggal 3. Tanggal 3. Sudah beli tiket belum? Sudah. Sudah? Iya. Oh. Surat bebas COVID-19 mempunyai masa berlaku 14 hari. Jika nanti calon penumpang tidak berangkat atau melakukan perjalanan, maka harus mengurus kembali surat bebas COVID-19. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Calon penumpang pesawat yang akan berangkat di Bandara Mopah, Kabupaten Merauke diperiksa secara ketat oleh petugas kesehatan bandara. Selain mengecek surat bebas COVID-19 yang dikeluarkan Satgas, penumpang juga harus dipastikan tidak sakit saat masuk ke bandara. Dari pantauan tim SSJ Papua, ada 15 calon penumpang terpaksa dibatalkan keberangkatannya karena kesehatannya bermasalah saat diperiksa petugas bandara. Tempat screeningnya KKP kan pasti clearance ya. Clearance kelayakan mau terbang seperti surat-surat, terutama misalnya di rapid test. Kemudian yang bersangkutan pasti dicek ulang suhu dan sebagainya. Kemudian kalau di KKP ada gitu. Iya, haknya, elektronik health alert card-nya untuk dicek. Ya. Kemudian kalau SIKM surat izin itu bukan di ya. Oh, itu posko ya? Iya, itu petugas posko. Jadi intinya kalau di sini screening kan meng-screening atau mendeteksi sedini mungkin penyakit-penyakit karantina yang kemungkinan bisa dibawa oleh pelaku perjalanan. Nah ini kan yang mau berangkat dok, lalu yang kembali apa sama dengan sama di dalam, sama juga di sebelah sana ada. Ya, ketika datang semua akan di screen gitu. lagi. Metode screennya juga sama ya? Iya, semua akan dicek. Gitu. Nah ini kalau umpamanya mereka ditemukan adanya hal-hal yang tidak memenuhi standar, kita apakah mereka tetap berangkat atau apa diapakan? Ya, tidak lah. Di sana saja misalnya di suhunya misalnya sudah ditemukan lebih dari 38 pasti dianu dulu. Kemudian dicek ulang. Cek ulang ya. Kalau misalnya ada hasil rapidnya non reaktif baru bisa lanjut. Gitu. 15 penumpang tersebut akan diperiksa lanjutan seperti tes cepat COVID-19 dan jika reaktif maka akan dilakukan tes swab. Pemda Merauke sudah membuka bandara, namun penerbangan dari dan menuju ke Merauke dibatasi 2 penerbangan setiap minggu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. 600 nelayan di Kampung Arar, Kabupaten Sorong, Papua Barat, dapat bantuan sembako dari Komando Armada 3 Sorong. Pembagian sembako untuk warga terdampak pandemi COVID-19
digelar di atas kapal KRI Teluk Lada. Ahad Saka, nelayan di Kampung Arar, mengatakan nelayan sangat terbantu dengan adanya bantuan sembako karena sepinya pendapatan nelayan selama masa pandemi COVID-19. Merasa bahwa ada suatu perhatian dari laut dalam menonton COVID-19 ini dengan kepada masyarakat yang ada di Kampung Arar. Kendala-kendala yang nelayan-nelayan kami selalu merasa ini karena banyak orang-orang yang selalu menggunakan bom untuk merusak alam, sehingga orang-orang nelayan itu kadang-kadang mengeluh dengan keadaan seperti itu. Itu kendala-kendala kita. Ya Pak, ya, terima ya. Sementara itu Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda Dadi Hartanto berharap nelayan tidak mencari ikan menggunakan bom karena akan merusak terumbu karang yang ada di perairan Sorong. Sedangkan kita sebagai salah satu pembinaan wilayah potensi maritim kita, masyarakat nelayan secaranya ini adalah salah satu kepedulian dari Angkatan Laut terhadap masyarakat, khususnya masyarakat nelayan yang terdampak oleh COVID-19. Akan kita laksanakan karena itu tugas kita untuk menjaga keamanan laut kita. Dan terima kasih ada informasi dari nelayan bahwa di sini ternyata ada gangguan. Nanti kita akan tidak lanjut. Kita ada operasi sehari-hari di wilayah Sorong ini di bawah Puspurla dan Puskamla yang melaksanakan operasi di bawah Armada 3. Masa pandemi ini tidak terganggu Pak ya? Tidak, tetap kita dengan protokol kesehatan sesuai dengan protokol COVID-19. Nelayan di Kabupaten Sorong juga diminta menerapkan protokol kesehatan yang ketat saat mencari ikan. Sadrak Wanggai melaporkan dari Kabupaten Sorong, Papua Barat. Puluhan prajurit Kodim 1707 Merauke berikan kejutan untuk polisi yang berada di Polres Merauke. Sinkas yang dibalik. Ya, balik. Terima kasih ya. Mana? Ayo Pak Kabak. 1, 2, 3. Ya. Kejutan sengaja dilakukan dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-74 yang diperingati 1 Juli kemarin. 1707 Merauke mewakili Komandan Kodim 1707 Merauke mengucapkan selamat ulang tahun Bayangkara ke-74. Kamtibmas produktif, masyarakat semakin produktif. Usai diberi kejutan, seluruh polisi mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara yang dilakukan secara virtual. Presiden Joko Widodo memimpin upacara Hari Ulang Tahun Bayangkara diikuti seluruh Polres di Indonesia. Kapolres Merauke AKBP Ari Purwanto mengatakan ada 6 Polres yang dipilih Presiden untuk berkomunikasi usai upacara, salah satunya Polres Merauke. Semuanya ikut secara virtual, namun yang nanti berkesempatan untuk diwawancara Presiden itu ada 6 Polres, yaitu Polres Sabang, Polres Merauke, Polres Talaut, Polres Rotendao, kemudian Polres Gunung Kidul, dan satu lagi Polres Pulau Pisang. Oh gitu. Pak Kapolres, ada agenda kira-kira akan disampaikan sama Pak Jokowi nantinya nih? Kami belum tahu ya. Yang jelas pasti beliau memilih Polres tersebut karena Polres-Polres tersebut adalah Polres-Polres perbatasan terluar Indonesia. Mungkin beliau pengen memantau bagaimana situasi terkini di pulau-pulau terluar di Indonesia, dari Sabang, Merauke, Miangas, Rote, dan Gunung Kidul serta Pulau Pisang. Mungkin sudah ada persiapan dari Polres Merauke Pak, kira-kira apa akan disampaikan ke Presiden, mungkin agenda-agenda atau masalah? Ya tentunya apa yang kita jawab sesuai dengan apa yang dipertanyakan oleh Bapak Presiden. Langkah-langkah apa yang sudah kita lakukan dalam menjaga Kamtibmas, khususnya menjaga keamanan di pulau-pulau terluar Indonesia. Polres Merauke. Peringatan Hari Ulang Tahun Bayangkara di seluruh Indonesia tahun ini dirayakan dengan sederhana karena adanya pandemi COVID-19. Muhammad Ridwan,
melaporkan dari Merauke, Papua. 30%. Sedangkan untuk Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada pagi hari ini. Saya Graciela Taime, mewakili kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.